Pemirsa ada di TV. Konon katanya ada masjid yang dibangun oleh sekelompok jin. Sekarang saya berada di depan pintu besar, yaitu yang banyak disebut masyarakat sebagai Masjid Tiban. Tiban itu artinya adalah muncul secara mendadak. Menarik sih, ada akuarium, isinya ikan macam-macam, termasuk perbakalan, salah satu yang ikan paling langka di Indonesia. Yang ini nggak boleh berada di perairan Indonesia karena jadi predator yang luar biasa. Ikan anatama.
Bro. Kayak ada suara air. Jadi Bawahnya meja ini difungsikan untuk tandon air. tadi itu kita di lantai 4, sekarang kita turun setengah lantai. Ini tempat apa? Tandon air difungsikan untuk meja. Jadi atasnya tutupnya di model seperti meja. Jadi atasnya ini meja, bawahnya ini air. Iya. Air itu kolam ya? Atau apa? Sumber air? Tandon untuk tandon ya, tandon air. Terus atasnya ditutup pakai ini marmer ini. Iya. Marmer asli marmer. Luasnya berapa ini aulanya? Kalau yang ini pokoknya sekitar 150 orang menampung di sini. Nampung ya? Iya, iya. Jumlah santrinya berapa sih? 380. Assalamualaikum Ustaz Suli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini kan kita sudah sampai di sini nih, sangat penasaran nih dengan masjid ini. Jadi kita tadi sudah keliling,
ada banyak hal yang ingin saya tanyakan Ustaz. Mungkin juga pemirsa Azhari TV juga ingin tahu. Ustaz, ini yang bangun siapa sebenarnya Ustaz? Yang membangun ya 80% dari kinerja santri sebagai sarana untuk pendidikan, melatih keterampilan. Oh gitu ya. Yang kedua dari para jamaah yang ingin mereka mengabdi atau mengalap barokah dari kiai untuk membangun dengan jalan membangun pondok pesantren ini. Dan yang ketiga dari tukang-tukang yang dibayar per minggunya. Oh gitu. Iya. Maaf, pemirsa mungkin juga ingin tahu nih, kiai yang punya inisiatif membangun pesantren dengan masjid yang unik ini, beliau nama lengkap siapa? Beliau dikenal dengan nama Kiai Haji Ahmad Bahru Mafduluddin Soleh Al-Mahbub Rahmat Alam, asli dari daerah Sananrejo, Kecamatan Turungi. Oh gitu. Yang sebenarnya bangunan ini bukanlah masjid tapi pondok pesantren. Yang awalnya itu adalah rumahnya Ibu Nyai yang sekaligus dirangkap fungsi menjadi pondok pesantren. Gitu ya. Ya, mulai tahun 1963. Itu proses perintisan pesantrennya. Kalau berdirinya resmi terdaftar di Departemen Agama setempat itu tahun 1978. Kemudian diperluas lagi karena tambahan santrinya lumayan banyak, yaitu dibangun tahun 1987 sampai sekarang. Sampai sekarang. Kalau sekarang ini yang total yang sampai per hari ini itu berapa jumlah santri ya? Ya kalau dimulai dari tahun 63 ya pasang surut, tapi untuk jumlah yang sudah tertulis atau terdaftar di pesantren ini kurang lebih 380 santri. 380 santri yang paling banyak dari santri yang sudah berkeluarga dan anak-anaknya santri yang berkeluarga. Jadi di sini batasan usia santri atau kelas-kelas tidak ada ya? Memang tidak disediakan secara formal memang. Iya. Oh gitu. Tapi kalau untuk istilahnya santri yang masih kecil-kecil atau diniyah ya masih disediakan kelas. Tapi kalau sudah dewasa tidak. Terus yang diajarkan Makya itu secara khusus apa jadinya? Sebenarnya kalau intinya dari hasil prakteknya itu seperti apa ya, merubah akhlak itu tadi. Kalau dari segi pembelajaran syariatnya sama dengan pesantren-pesantren lain. Tapi yang diutamakan itu tadi merubah akhlak istilahnya. Makanya disebut pesantren salafiyah ya. Iya. Lah, ini kan yang punya ide bangun pesantren dengan gaya dan aspek begitu unik itu siapa Pak? Kalau tema dan juga yang merancang dari beliau almarhum Kiai sendiri yang merancang, mulai dari awal berdirinya pesantren, mulai dari penggalian pondasi, semuanya Kiai yang merancang, mulai dari model, bentuk dan ukuran, serta motif ornamen, warna cat, semuanya Kiai yang menentukan. Terus ya, digambar, ada gambar? Tanpa gambar. Jadi itu semua istikharah. Dan Kiai menyampaikan ke santrinya ya secara otodidak, tanpa diberitahu melalui gambar. Oh gitu. Misalnya bangunan cukup posisinya di sini dengan ketinggian begini, itu cuman disampaikan aja. Iya. Terus waktu pengerjaan beliau ngawasin gitu kan. Setiap hari kan beliau semasa hidup juga ngontrol proses pembangunan di pesantren ini. Oh gitu. Ya ini yang luar biasa karena bentuk uniknya itu sampai ada isu ini dibangun oleh jin. Ya. Itu gimana Pak? Ya memang karena lokasi pesantrennya ini di tengah-tengah seperti hutan atau sawah dan juga jalan masuknya kecil. Tahu-tahu ada pondok pesantren yang besar seperti ini. Proses pembangunannya pun juga tidak melibatkan masyarakat sekitar dan juga tidak meminta sumbangan. Mungkin karena itu jadi begitu pengunjung tahu bahwa di sini ada bangunan besar, mereka kira kan begitu megah dan juga begitu megah. Mungkin dikiranya masyarakat yang berkunjung ke sini dibangun oleh makhluk halus karena proses pembangunannya cepat. Jadi kayak simsalabim gitu ya.
Ya. Jadi pemirsa Azhari itu yang terjadi. Jadi sebenarnya bukan dibangun oleh jin, ya dibangun oleh kiai dan para santri. Ya. Loh, terus bahan-bahan bangunan itu diciptakan di sini juga? Ya kalau untuk ornamen itu memang dicetak di sini. Dicetak di sini. Ya kalau untuk semen, keramik dan pasir ya tetap beli dari luar. Oh, tapi kan semuanya itu cetakannya segala macam itu sudah terpola dengan tempatnya gitu. Dan apa? Itu pemirsa yang membuat orang nggak percaya bahwa ini tuh, karena kalau nyari di pasaran misalnya semua cetakan ini nggak bakalan ada. Jadi itu digambar sendiri oleh kiai, dicetak di sini dan dibangun di sini. Begitu kan Ustaz? Nah, Ustaz, tadi kita ngelewatin banyak ruangan. Ini yang terakhir sampai lantai berapa? 10. Lantai 10. Lantai 10. Ya, tapi belum jadi semuanya. Belum, dia masih proses seperti ini. Iya. Dan dari dulu ketika Pak Yai itu satu-satu begitu ya. Jadi misalnya maksudnya bertahap-tahap gitu. Iya. Iya kan, enggak Ya, itu. kita sebagai santri mengikuti instruksi dari kiai langsung. Iya, karena grand design kan nggak disampaikan ke kiai kan. Iya. Jadi ada bentuk ini kubah ini, bikin ini, terus terbangunlah kubah itu gitu ya. Ya, jadi mulai awalnya kiai membimbing santri itu biar pikirannya itu bisa mandiri. Itu proses pembelajarannya dari niatnya dulu di sini. Karena pesantren ini sebenarnya selain niat untuk membenahi akhlak, ya juga untuk sarana bersih-bersih penyakit hati, ya termasuk pada diri santri dan juga pengunjung. Makanya pesantren ini tidak digambar atau tanpa gambar, ya jadi melalui istikharahnya kiai tersebut. Jadi istilah barokah atau doanya kiai ya apa istilahnya, melekat di semua teknik bangunan di sini. Gitu. Jadi selain untuk mengajari santri teknik, juga diajarkan cara atau ilmunya untuk siapa diri kita sendiri di sini dan tujuan kita hidup di dunia ini apa, semacam itu. Jadi yang bangun pengurus santri ada orang luar ya? Ada, tapi tidak terlalu banyak. Oh, gitu. Atau orang bayaran ada. Ya mungkin hal tertentu ya. Iya. Begitu pemirsa, jadi terjawab sudah teka-teki tentang siapa yang bangun masjid yang luar biasa indah ini dan besar sekali. Semoga ini menjadi khasanah baru buat teman-teman Azhari TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.